Hai Carlo Nana. Hai Halo, Kak Rahel. Nah bentar lagi ibadah sekolah minggu kita udah mau mulai nih. Sambil nunggu kita baca-baca Alkitab dulu ya, oke? Oke Oke, Kak. Kak. Ih, Nana, kamu baca apa tuh? Salah tuh baca ayatnya. Salah Apaan tuh. sih Carlo? Kamu ganggu-ganggu terus. Ih, salah tahu, emang salah tahu. Salah. Baca dong Alkitabnya. Salah. Hai semua, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak Senlai. Nah pas banget nih Kak Senlai udah datang. Dan sekarang kita udah mau mulai ya ibadah sekolah minggunya. Yuk kita mulai. Carlo, Nana, Kak Rahel, sudah siap kan? Adik-adik yang di rumah juga sudah siap kan? Siap dong. Puji Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memulaikan ibadah ini, berkatilah dari awal sampai akhir, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kak Rahel, Kak Senlai, ini nih dari tadi Carlo gangguin aku mulu. Ih, enggak gangguin kamu kok. Bohong Kak. Ih, Carlo, jangan gangguin Nana terus dong ya. enggak Kak, aku nggak ganggu Nana. Kalian kenapa sih? Aku dan Carlo tadi disuruh baca Alkitab Kak sama Kak Rahel sebelum ibadah mulai. Malah Carlo nih gangguin aku terus Kak. Ih, enggak tahu. Sampai sekarang juga Kak. Enggak. Lagi berdoa, tadi aku digangguin lagi Kak. Ih, enggak Kak, enggak. Ya ampun, ayo Carlo, apa benar yang diceritain sama Nana? Jawab jujur ya. Bener Kak, bener. Iya sih Kak. Carlo, kamu kan anak Tuhan. Kamu kan suka baca Alkitab. Anak Tuhan itu nggak nakal. Anak Tuhan itu juga nggak suka bohong. Tadi kamu bohong tuh kakak lihat. Nah, kamu kan suka baca Alkitab, harusnya kamu patuh sama perkataan firman Tuhan. Kamu jadi anak yang dengar-dengaran, seperti apa kata firman Tuhan. Benar nggak Kak Rahel? Betul. Nah Carlo, kamu mau kan bertumbuh menjadi anak yang baik? Mau Kak. Adik-adik mau bertumbuh menjadi anak yang baik juga kan? Nah pasti ada lagunya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah sekarang kita lagi belajar bersama-sama ya, pakai gerakan ya semuanya. Mulai dari bahasa Inggrisnya. Your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow. Read your Bible,
Nah, adik-adik, setelah baca dan patuh melakukan apa yang ada di dalam Alkitab, selanjutnya kita harus jadi teladan ya bagi semua orang. Benar sekali Kak Rahel, seperti lagu yang akan kita nyanyikan, judulnya Jadilah Garam. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Oke. Dan semangat memuji Tuhan ya adik-adik, semangat! Aku bernyanyi memuji Tuhan, serukan namanya. Aku bersyukur Yesus tetapkan ku jadi anaknya. Yesus mau pakai kita yang percaya menjadi alatnya, membawa jiwa datang kepadanya bagi kerajaannya. Aku bernyanyi memuji Tuhan, serukan namanya. Aku bersyukur Yesus tetapkan ku jadi anaknya. Yesus mau pakai kita yang percaya menjadi alatnya, membawa jiwa datang kepadanya bagi kerajaannya. Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Dia Allah Roh Kudus memampukan kita mengarami dunia. Menjadi saksi Kristus, sekali Yesus, Dia tetap Yesus. Semangat, kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau lari untuk Tuhan adik-adik. Aku bernyanyi memuji Tuhan, serukan namanya. Aku bersyukur Yesus tetapkan ku jadi anaknya. Yesus mau pakai kita yang percaya menjadi alatnya, membawa jiwa datang kepadanya bagi kerajaannya. Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Dia Allah Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia. Menjadi saksi Kristus, sekali Yesus, Dia tetap Yesus. Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Dia Allah Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia. Menjadi saksi Kristus, sekali Yesus, Dia tetap Yesus. Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Dia Allah Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia. Menjadi saksi Kristus, sekali Yesus, Dia tetap Yesus. Menjadi saksi Kristus, sekali Yesus, Dia tetap Yesus. Menjadi saksi Kristus, sekali Yesus, Dia tetap Yesus. Sekali Yesus, sekali Yesus. Carlo, Nana, Kak Senlai, dan adik-adik semua yang ada di rumah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh kakak-kakak. Dan kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Gurunya. Oke kakak. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar,
duduk yang manis, kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih tadi kami sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru-guru yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik sekolah minggu yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, persiapkan Alkitab, adik-adik. Persiapkan hati yang terbaik. Duduk manis. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Yunus. Kitab Yunus, pasal 1, ayat 1 dan 2 kita baca. Nanti selanjutnya adik-adik boleh baca di rumah pasal 1 sampai pasal 3 ya. Karena ayat ini yang akan nantinya adik-adik dengar di saat hari ini. Puji Tuhan. Yunus pasal 1 ayat 1 dan 2 dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Puji Tuhan. Jadi ada sebuah kota besar, bernama Niniwe. Apa adik-adik? Niniwe. Kota yang sangat besar. Tetapi orang-orangnya itu jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe agar orang-orang di Niniwe itu bertobat. Artinya orang-orang itu kembali lagi untuk tidak berbuat jahat. Untuk berbuat benar sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Yunus melarikan diri dan pergi ke kota Tarsis. Di situ Yunus tidak dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Lalu Yunus pergi ke kota Tarsis yang harusnya ke Niniwe, tapi dia melarikan diri ke kota Tarsis. Yunus menumpang di sebuah kapal, lalu berlayar ke Tarsis. Di perjalanan, Tuhan menurunkan badai besar, sehingga kapal itu hampir hancur. Para penumpang mengetahui kenapa badai ini terjadi. Lalu penumpang mengetahui bahwa yang mengakibatkan badai itu adalah Yunus. Lalu Yunus akhirnya dibuang ke laut. Nah, tiba-tiba Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus akhirnya berada di perut ikan selama 3 hari, 3 malam. Yunus berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menyelamatkan Yunus. Lalu akhirnya Tuhan dengar apa yang Yunus doakan, sehingga ikan akhirnya memuntahkan Yunus, dan Yunus akhirnya selamat. Puji Tuhan. Dari cerita firman Tuhan hari ini tentang Yunus, kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik, jangan berbuat dosa, yaitu tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tapi adik-adik harus
dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jangan kita tidak taat. Kalau kita tidak taat, kita sama artinya kita berdosa kepada Tuhan. Berdosa, kalau firman Tuhan ajarkan, upah dosa adalah maut. Upah dosa nantinya kita bisa ke neraka. Ada mau? Pasti tidak ada yang mau. Kita mau semua pergi ke sorga. Amin. Jadi, dengar-dengaran, taat akan perintah Tuhan. Jangan seperti Yunus yang tidak dengar-dengaran, yang harusnya pergi ke kota Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Tapi puji Tuhan, akhirnya Yunus bertobat, tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dia berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan menyelamatkannya. Akhirnya Tuhan selamatkan Yunus. Demikian juga setiap kita. Jangan sampai kita berbuat dosa. Jangan kita tidak dengar-dengaran firman Tuhan. Kalau kita tidak dengar-dengaran firman Tuhan, ada hukuman. Kita bisa masuk neraka. Tapi puji Tuhan, kalau kita bertobat, tidak mengulangi kesalahan kita percaya kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Kita menjadi orang-orang yang selamat. Kita akan tinggal bersama dengan Tuhan di sorga yang mulia. Puji Tuhan. Apa dosa? Dosa itu melanggar hukum Tuhan. Misalnya adik-adik berantem sama teman, itu berdosa. Tidak dengar-dengaran kepada orang tua, itu tidak boleh, itu berdosa. Mencuri, itu berdosa. Jangan sampai kita melanggar perintah Tuhan. Kita harus bertobat, tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kita. Sehingga kita selamat. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita selamat. Puji Tuhan. Jadi, lewat firman Tuhan hari ini, kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan. Jangan kita tidak taat. Tapi kita mau taat akan perintah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik buat kita. Untuk hari ini, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita akan baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 14. Nah, ini ayat hafalan buat kita semua. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, sampai situ. Ini menjadi ayat hafalan buat adik-adik minggu depan. Apa? 1 Petrus pasal yang pertama ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita menjadi anak-anak yang taat. Anak yang dengar-dengaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan selalu memberkati kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Mengajarkan kami untuk kami taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yunus yang tadinya tidak taat, tidak dengar-dengaran firman-Mu, tapi yang akhirnya dia mau bertobat, berubah, kembali kepada jalan Tuhan, dia diselamatkan. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Kalaupun mungkin kami berbuat salah, berbuat dosa, kami mungkin tidak taat, tidak dengar-dengaran, tapi kami mau berubah. Kami mau bertobat ya Tuhan.
Sehingga berkat keselamatan itu menjadi bagian setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, yang mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunilah salah dosa kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Ini doa kami, dengan mengucap syukur kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan.